Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pengorganisasian Personalia dalam Sistem Kepelatihan. Sebelumnya kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Azali Fetri Stefani sebagai moderator. Selanjutnya, Azikra Kasiaturahmi sebagai presentator, Amelia Miftahul Jana sebagai presentator, Intan Nuraini Rasida sebagai presentator, dan Gina Sunia sebagai presentator. Baiklah, kita masuk saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian organisasi personalia dalam kepelatihan, di mana organisasi dalam konteks personalia kepelatihan adalah suatu proses pengaturan dan pengelolaan sumber daya manusia serta alat-alat pendukung lainnya yang digunakan untuk mencapai tujuan pelatihan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian personalia dalam kepelatihan ini berfokus pada penciptaan struktur yang memfasilitasi kolaborasi efektif antara semua anggota tim pelatihan. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Azikra Kasyaturahmi. Pada Azikra, disilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Mari kita lanjut ke materi kedua, yaitu ruang lingkup dan batasan perorganisasian. Ruang lingkup perorganisasian personalia dalam pelatihan mencakup ruang perencanaan, koordinasi, dan pengelolaan sumber daya manusia yang digunakan dalam pelatihan, seperti pelatihan, peserta, sarana pelatihan, serta waktu dan dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan pelatihan. Adapun batasan ruang lingkup ini, di mana batasan pertama yaitu usaha untuk mengatur dan mengarahkan penugasan atau pemanfaatan unsur manusia, sarana, dan dana, waktu, dan lingkungan tidak mencapai suatu tujuan pelatihan. Batasan kedua yaitu perorganisasian unsur-unsur pendukung tersebut diarahkan pada penyediaan berbagai macam kemudahan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan semua unsur dalam proses peorganisasian bisa menjalankan tugasnya secara baik. Secara tidak langsung juga akan memotivasi unsur lainnya dalam mengoptimalkan kinerjanya. Selanjutnya yang ke batasan ketiga yaitu peorganisasian aspek tersebut direncanakan melalui proses perencanaan, penataan, pemantauan, dan evaluasi. Lanjut kepada tujuan utama perorganisasian personalia dalam kepelatihan. Adapun tujuan pertama yaitu meningkatkan efektivitas kerja setiap anggota tim. Salah satu tujuan utama dari perorganisasian ini yaitu adalah untuk meningkatkan efektivitas kerja setiap anggota tim. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, setiap anggota dapat berfokus pada area spesialisasi mereka, yang memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Tujuan kedua yaitu mendukung koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik antara anggota tim. Dalam sebuah sistem pelatihan itu, pelatih seringkali harus bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa berbagai aspek pelatihan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif antara anggota sangat diperlukan. Selanjutnya, tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan pengawasan dan evaluasi kinerja. Peorganisasian personalia dalam kepelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi kinerja dengan adanya struktur yang jelas dan tugas yang terdefinisi. Manajer atau kepala pelatih dapat dengan mudah memantau kinerja setiap anggota timnya. Dan evaluasi ini sangat penting untuk menilai apakah program pelatihan itu mencapai tujuan yang diinginkan dan bagaimana setiap anggota tim berkontribusi terhadap kesuksesan tersebut. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Azikra. Selanjutnya yaitu materi terkait prinsip-prinsip dari pengorganisasian personalia dalam kepelatihan yang akan disampaikan oleh Intan. Kepada Intan dipersilakan. Kepada moderator, di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip organisasi pelatihan dan peorganisasian personalia dalam kepelatihan. Di sini ada pertama, sejalan dengan penetapan penyelenggaraan latihan. Peorganisasian latihan memikul tugas tertentu di setiap tahap latihan. Agar agar peserta memperoleh manfaat yang maksimum, maka semua pihak yang terlibat perlu menunaikan tugas masing-masing. Yang kedua, ada peorganisasian terhadap unsur pendukung manajemen. Diarahkan untuk mencapai tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan akan disepakati bersama dengan tim dan koordinasi sebelumnya. Agar tidak keluar dari jalur dan target pelatihan diperlukan dukungan semua pihak yang terlibat. Keberhasilan pelatihan sangat ditentukan oleh kesamaan tujuan terlibat dalam pelatihan. Yang ketiga, ada pembagian kerja untuk menghindari timbulnya duplikasi, konflik, dan penyalahgunaan sumber daya. Pembagian kerja sesama tim akan membantu tumpang tindih dalam tanggung jawab yang dipukul oleh masing-masing tim. Jika pembagian kerja tumpang tindih, maka berdampak negatif pada munculnya konflik dalam tim. Saling lempar tugas akan terjadi, dikarenakan masing-masing individu memiliki tugas yang sama dengan orang yang berbeda. Yang keempat, ada evaluasi terhadap perorganisasian pelatihan bisa dilakukan pada setiap akhir tahapan. Tujuan dari evaluasi ini adalah melihat hal-hal apa saja yang belum sudah dilakukan, sehingga ini nanti akan berfungsi untuk melihatkan perkembangan penilaian terhadap kualitas pelatihan. Yang selanjutnya ada menempatkan peserta pelatihan sebagai subjek pelatihan pada dasarnya juga berarti proses pelimpahan tanggung jawab, memposisikan keterlibatan semua pihak dalam peorganisasian pelatihan bermaksud untuk melihat tanggung jawab apa sajakah yang menjadi porsi masing-masing pihak. Jika pihak yang terlibat mengetahui porsi peran dan tanggung jawabnya, maka pekerjaan akan terasa sangat mudah dilaksanakan. Sekian dari penjabaran materi saya balik kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan. Selanjutnya materi terkait strategi pengorganisasian personalia dalam kepelatihan yang akan disampaikan oleh Amel. Kepada Amel dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang strategi pengorganisasian personalia dalam kepelatihan. Itu yang pertama, penempatan peserta pelatihan sebagai subjek pelatihan. Pada dasarnya juga berarti proses pelimpahan tentang jawab dalam rangka pengorganisasian pelatihan, menjadikan peserta pelatihan sebagai subjek pelatihan adalah salah satu usaha untuk meningkatkan partisipasi pelatihan. Jika partisipasi ini menjadi bagian dari pelatihan, maka proses pelatihan akan menjadi milik peserta seutuhnya. Diskusi interaktif akan terbangun, komunikasi dua arah akan terbentuk. Tidak hanya menyerahkan sepenuhnya seluruh bagian dari pelatihan milik dari pengelola pelatihan. Dampak yang tampak salah satunya adalah isi materi yang didiskusikan semakin mudah dipahami peserta. Selain itu, partisipasi pelatihan akan mengurangi rasa jenuh peserta yang mengikuti pelatihan. Suasana nyaman dan aman akan diperoleh melalui partisipasi seutuhnya. Yang kedua yaitu evaluasi terhadap pengorganisasian pelatihan. Evaluasi merupakan salah satu unsur yang urgent dalam melakukan pengorganisasian pelatihan. Evaluasi adalah sarana refleksi dan melihat kembali kekurangan yang ada di dalam pelaksanaan pelatihan, mulai dari awal persiapan pengorganisasian sampai dengan tahap penutupan pelatihan yang dilaksanakan. Dari tahapan evaluasi ini akan terlihat aspek apapun yang belum dan sudah dilakukan. Jika terdapat kekurangan dari pelaksanaan pelatihan, maka akan menjadi pembelajaran untuk tidak mengulangi kembali pada pelaksanaan pelatihan selanjutnya. Begitupun sebaliknya, jika terdapat kelebihan dalam pelatihan itu merupakan catatan penting untuk lebih mengembangkannya. Yang terakhir yaitu membangun dan menyusun konsep pelatihan secara sistematis. Beberapa bagian dari pelatihan harus tersusun secara sistematis dan terstruktur, mulai dari materi,
tim pelatihan yang solid, ketepatan waktu pelaksanaan, dan peserta pelatihan yang partisipatif. Dianggap sistematif ketika seluruh alur dan unsur pelatihan terorganisir secara rapi. Hal ini akan berdampak pada keefektifan dalam bekerja. Waktu yang dibutuhkan juga akan terasa efisien sesuai dengan perencanaan awal. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amel. Selanjutnya materi terkait tahapan dalam pengorganisasian personalia dalam kepelatihan yang akan disampaikan oleh Gina. Kepada Gina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam proses pengorganisasian personalia dalam kepelatihan, yaitu yang pertama tahap pra-pelatihan. Pada tahap pra-pelatihan ini ada 6 tahap, yaitu yang pertama menggali, menganalisis, dan merumuskan kebutuhan pelatihan dengan disertai kegiatan lain yang pada pokoknya berwujud persiapan. Yang kedua yaitu kesempatan pada semua pihak untuk mempersiapkan diri serta mempersiapkan peralatan, bahan, dan jadwal. Yang ketiga yaitu menyusun konsep pelatihan. Konsep dalam pelatihan harus jelas dan fokus, bersifat jelas bertujuan agar arah dari pelatihan tidak bias, mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pelatihan tersebut. Sedangkan konsep pelatihan yang bersifat fokus yaitu biasanya mempunyai satu arah yang tidak melebar kemana-mana, dan hal ini dikarenakan untuk tidak tumpang tindih dengan pembahasan lainnya, sehingga konsep pelatihan akan terselesaikan secara detail. Yang keempat yaitu membentuk tim pelatihan. Pembentukan tim pelatihan juga harus masuk dalam porsi tahapan pengorganisasian pelatihan. Jika salah dalam memilih tim yang dikehendaki, akan berakibat pada kinerja ke depannya. Kapasitas tim juga diposisikan sesuai dengan keahlian masing-masing. Hal ini akan berdampak pada kesuksesan pelatihan yang akan dilaksanakan. Tim yang solid juga akan berdampak pada proses organisir proses pelatihan sendiri maupun pelaksanaan pelatihan. Yang kelima yaitu menetapkan tugas-tugas pokok. Sebelum melangkah lebih maju, semua tim yang terlibat dalam suatu pelatihan harus mengerti tugas pokoknya. Semisal, seorang ketua pelaksana harus mampu mengemban tugas pokoknya yang bisa mengorganisir semua tim serta teknis dalam pelatihan. Tugas pokok ini adalah visi besaran yang ada dalam suatu pelatihan, sesuai dengan target dan tujuan dari pelatihan yang sudah direncanakan. Tahap terakhir dari pra-pelatihan ini yaitu membagi tugas-tugas pokok ke dalam sub-sub tugas. Tugas pokok yang sudah ditentukan kepada masing-masing pelaksana pelatihan selanjutnya harus dijelaskan secara mendetail ke dalam turunan tugas yang lebih rumit. Jadi, jika digambarkan menjadi satu tanggung jawab yang lebih jelas dan detail. Misalnya, dalam salah satu tim bertugas sebagai penanggung jawab perlengkapan dalam pelatihan. Perlengkapan dalam pelatihan masih bersifat umum dan belum mendetail, maka perlu dijelaskan kembali kepada subtugas masing-masing tim, seperti mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, sumber memperoleh perlengkapan tersebut, serta siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Dari hal tersebut akan diperoleh output yang akan diraih. Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksana. Tahap pelaksanaan terdapat dua, yaitu yang pertama, semua pihak yang terlibat melaksanakan tugas yang telah disepakati bersama. Dan yang kedua yaitu pengerahan tindakan bersama. Pengerahan tindakan merupakan penjelasan terhadap arah aksi bersama. Ada satu komando yang menjadi ujung tombak dari suatu pengorganisiran. Dalam pengorganisiran pelatihan harus ada seorang organisator yang mampu mempengaruhi pandangan serta arah berpikir masing-masing tim. Tidak ada saling menyalahkan satu sama lain. Dalam realisasi untuk mengambil tindakan juga harusnya ada suatu komando khusus. Melalui hal ini akan dihasilkan satu tindakan bersama yang sama-sama kuat dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan pemantauan atas umpan balik yang diberikan peserta dari tempat tugas masing-masing. Jika ada rencana tindak lanjut dari diskusi pelatihan, maka secepat mungkin ada tindak lanjut dan yang mengarah kepada komitmen bersama. Selanjutnya yaitu mengevaluasi hasil dari strategi pengorganisasian pelatihan yang diimplementasikan. Evaluasi adalah salah satu alat yang penting dalam melihat kekurangan dan kelebihan dalam satu tim. Jika dalam pelatihan terjadi kekurangan, maka harus ada solusi untuk menutupi kekurangan tersebut.
Dari evaluasi ini akan menghasilkan satu catatan penting tentang pembelajaran apa yang bisa diterapkan untuk tidak diulangi kembali dan pelatihan selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gina yang telah menyampaikan materi yang terakhir. Mungkin itu saja presentasi dari kami terkait dari pengorganisasian personalia dalam sistem kepelatihan. Dapat saya simpulkan bahwa pengorganisasian dalam personalia kepelatihan adalah sebuah proses pengelolaan sumber daya manusia seperti pelatih, peserta, dan alat pendukung untuk mencapai tujuan pelatihan secara efisien. Ini melibatkan perencanaan, koordinasi, dan pengelolaan seluruh aspek pelatihan dengan memperhatikan kendala internal dan eksternal. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas kerja, mendukung kolaborasi, mempermudah pengawasan, dan memaksimalkan spesialisasi untuk efisiensi biaya. Strategi yang digunakan meliputi pelibatan peserta, evaluasi berkelanjutan, dan penyusunan konsep pelatihan yang sistematis agar pelatihan berlangsung efektif. Mungkin itu saja dari kami. Kalau ada salah kata, saya mengucapkan permintaan maaf. Saya tutupi dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.